Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 dengan nama Evan Fajar Firmansyah dari kelas S1 TB 03B dengan NIM belakang 29. Halo semua, aku Raya Yunawi Dansah dari kelas S1 TB 03B dengan NIM 35. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriati Nabila Danisa, kelas TB 03B, NIM 045. Halo semua, perkenalkan saya Dini Anggitansa dari kelas TB 04A dengan NIM 01. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan dari S1 TB 04A dengan NIM 02. Hai, nama aku Samuel Bandita Nababan dengan NIM 03 dari kelas TB 04A. Kami dari Mahasiswa Teknik Biomedis Fakultas Direktorat Kampus Purwokerto. Universitas. Dasar-dasar radioterapi. Dalam video papan tulis seri dasar-dasar radioterapi ini kita akan membahas cara kerja radioterapi. Bagaimana radiasi mengobati kanker. Bayangkan Anda menyinari tumor dengan senter. Anda mungkin ingat dari pelajaran fisika sekolah menengah bawah, cahaya tampak adalah jenis radiasi. Namun, cahaya tampak tidak dapat mengobati kanker karena tidak memiliki energi yang cukup. Sebaliknya, sinar X dan sinar gamma memiliki energi yang jauh lebih tinggi dan dapat mengionisasi atom di jalurnya. Ionisasi ini mengganggu molekul biologis yang berpotensi membunuh sel kanker. Terapi radiasi memanfaatkan mekanisme ini untuk menargetkan dan menghancurkan sel tumor. Menghasilkan radiasi pembunuh kanker. Semua radiasi harus berasal dari suatu sumber. Cahaya tampak berasal dari matahari atau senter, dan gelombang radio mungkin berasal dari telepon pintar Anda. Namun, dari mana sinar X pembunuh kanker berasal? Sinar X untuk pengobatan kanker biasanya dihasilkan oleh akselerator linier. Dalam mesin ini, partikel berkecepatan tinggi seperti elektron bertabrakan dengan target logam, melepaskan foton. Sinar foton ini kemudian diarahkan ke tumor. Jenis radiasi alternatif seperti elektron dan proton juga dapat digunakan, tetapi mereka memberikan energi dalam pola yang berbeda. Mekanisme kerja kerusakan DNA langsung dan tidak langsung. Kerusakan DNA tidak langsung yang paling umum terjadi pada saat radiasi berinteraksi dengan molekul air di sekitar sel target, menghasilkan radikal bebas. Radikal ini merusak DNA seluler. Kerusakan DNA langsung yang kurang umum terjadi oleh partikel yang lebih berat seperti proton. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kerusakan lantai ganda pada DNA sehingga menyulitkan sel kanker untuk memperbaiki diri dan menyebabkan kematian sel. Kerusakan langsung atau direct damage. Kerusakan langsung terjadi ketika radiasi pengion mengenai molekul DNA secara langsung, tanpa adanya perantara radikal bebas. Jenis kerusakan ini kurang umum tetapi lebih efektif untuk merusak, terutama ketika partikel berat, seperti partikel alfa atau proton, yang terjadi atau digunakan. Dalam radioterapi, metode ini sering digunakan untuk menargetkan sel kanker secara spesifik. Kerusakan DNA atau double strand break. Jenis kerusakan DNA ini terjadi ketika dua untai polinukleotida terputus. Kerusakan ini sangat sulit diperbaiki oleh sel tubuh, terutama oleh sel kanker yang memiliki mekanisme perbaikan DNA yang kurang efektif. Akumulasi kerusakan ini dapat menyebabkan kematian sel kanker, sehingga DSB atau double strand break menjadi target utama dalam radioterapi. Vaksinasi dalam radioterapi. Tumor terdiri dari ribuan sel kanker, dan tidak semuanya terpengaruh oleh radiasi secara merata pada waktu yang sama. Untuk memaksimalkan efektivitas, total dosis radiasi dibagi menjadi fraksi yang lebih kecil yang diberikan selama beberapa hari. Pendekatan ini meningkatkan kemungkinan menargetkan sel selama fase yang paling rentan, yaitu fase M, dan memungkinkan sel normal pulih di antara perawatan. 4R radioterapi. Yang pertama ada perbaikan. Sel normal memperbaiki kerusakan DNA lebih efektif. 4R radioterapi.
Yang pertama ada perbaikan. Sel normal memperbaiki kerusakan DNA lebih efektif daripada sel kanker. Yang kedua ada repopulasi. Vaksinasi membantu mencegah repopulasi tumor sekaligus memungkinkan sel normal beregenerasi. Yang ketiga ada resortasi. Vaksinasi memastikan sel tumor berada di fase yang paling sensitif selama perawatan. Yang terakhir ada reoksigenasi. Sel tumor hipoksia mengalami reoksigenasi selama perawatan, sehingga lebih rentan terhadap radiasi berikutnya. Persiapan untuk radioterapi. Setelah diagnosis, ahli onkologi radiasi menguraikan rencana perawatan. Ini melibatkan studi pencitraan, biopsi, dan pembuatan masker radiasi khusus untuk penargetan yang tepat. Pemindaian simulasi CT memberikan gambar 3 dimensi untuk memetakan tumor dan area di sekitarnya, sekaligus menjaga jaringan sehat. Evaluasi gigi dan perawatan potensial, seperti penambalan atau pencabutan, mungkin diperlukan sebelum memulai terapi. Proses radioterapi. Saat pasien datang untuk perawatan, mereka berganti pakaian dan diposisikan di ranjang perawatan menggunakan masker khusus mereka. Area perawatan disejajarkan dengan hati-hati dengan tanda kulit permanen dan sesi perencanaan. Ahli radiografi menggunakan pencitraan dan penyesuaian yang tepat untuk memastikan penargetan yang akurat. Setelah siap, pasien tetap diam saat mesin memberikan perawatan. Sinar berputar di sekitar pasien, meminimalkan paparan ke jaringan sehat. Akibat dampak radiasi pada tubuh, reaksi kulit seperti kemerahan, gatal, atau pengelupasan di area perawatan, serta perubahan rasa yang bisa memengaruhi nafsu makan. Efek jangka panjang mungkin mencakup mulut kering akibat kerusakan kelenjar air liur, masalah pada sendi rahang seperti kesulitan membuka mulut sepenuhnya, dan kekakuan jaringan yang dapat memengaruhi fungsi tubuh. Proses vaksinasi yang membagi dosis radiasi ke dalam beberapa sesi, membantu meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat karena memberikan waktu bagi sel normal untuk memperbaiki diri antara perawatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi efek samping sambil tetap menargetkan sel kanker secara efektif. Dalam beberapa kasus, radioterapi dapat dikombinasikan dengan pengobatan lain seperti kemoterapi atau imunoterapi. Kombinasi ini seringkali meningkatkan efektivitas pengobatan, tetapi juga bisa memperburuk efek samping, sehingga pasien perlu mendapatkan pemantauan ketat dari tim medis. Edukasi pasien tentang kemungkinan efek samping dan bagaimana cara mengolahnya adalah bagian penting dari proses pemulihan. Kemajuan dalam radioterapi, teknik modern seperti radioterapi termodulasi intensitas IMRT dan radiosurgery stereotatik meningkatkan presisi dan mengurangi kerusakan pada jaringan sehat. Pendekatan ini memungkinkan dosis radiasi yang lebih tinggi pada tumor sekaligus meminimalkan efek samping. Kesimpulan, radioterapi merupakan alat yang ampuh dalam pengobatan kanker yang memanfaatkan radiasi berenergi tinggi untuk menargetkan dan menghancurkan sel tumor sekaligus menjaga jaringan yang sehat. Memahami mekanisme, persiapan, dan pelaksanaannya dapat memberdayakan pasien dan pengasuh dalam perjalanan pengobatan.